dengan Vivi Tarot Channel di sini. Kali ini aku akan menarik energi dia seseorang yang kalian pikirkan. Kita akan mencari tahu keadaan dia ya di tanggal 10 sampai tanggal 16 Januari. Karena ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya Gemini bisa resonate dengan readinganku. Bisa jadi energinya terbolak-balik dengan energi kalian sendiri. Yang baik jadikan harapan dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Keadaan seseorang yang difikirkan oleh Gemini di tanggal 10 sampai 16 Januari 2022. Keadaan dia. Oke, ada 9 keriting. Wow, ada 10 wajik dan ada King Cup ya. Oke. Gemini. Awalnya dia adalah seseorang yang mungkin sempat ada masalah dalam hidupnya ya. Dia dulu itu adalah seseorang yang keras banget, dingin banget ya, arogan gitu, yang egois ya, egonya kenceng banget. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain ya. Bahkan mungkin cara bicaranya itu kayak apa ya, sering menyinggung orang lain ya, sering menyakiti orang lain dengan perkataan-perkataannya yang pedas gitu. Oke. Keadaan dia, sebelumnya ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidupnya, yaitu sebuah kegagalan, kerugian ya. Mungkin kegagalan ini bisa jadi kegagalan dalam usahanya ya, pekerjaannya, karirnya, atau hubungan percintaannya gitu ya. Sempat mengalami sebuah kegagalan, hingga kalau pekerjaan mungkin usaha juga kerugian gitu ya. Banyak sekali kekhawatiran yang dia rasakan ya atas keadaan dan cobaan yang terjadi dalam hidupnya ya. Aku melihat ada kesengsaraan hidup yang terjadi, yang berlangsung dalam hidupnya, yang membuat dia sedikit merasa keputusasaan ya, membuat dia merasa nggak semangat lagi karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Akhirnya dia mencoba untuk introspeksi diri. Apa sih yang sebenarnya yang salah dalam hidupku? Apa sih yang sebenarnya membuat aku seperti ini gitu ya, terjatuh seperti ini? Dia benar-benar sedih banget, dia benar-benar berduka banget ya. Ada bahkan yang mungkin sampai mengalami sakit, atau jangan sampai ya kayak ada yang kecelakaan atau apa. Intinya banyak ketidakberuntungan dalam hidupnya ya yang sempat dia jalani. Kalau dia sempat kerja sama orang ya, dia kayak sempat ditipu ya. Kalau punya pasangan mungkin sempat ada perselingkuhan gitu. Intinya ada sesuatu yang hancur dalam hidupnya. Tapi dia mencoba untuk tidak menyerah, terus melakukan sebuah perbaikan dalam dirinya ya, untuk introspeksi diri, untuk memperbaiki, yang akhirnya ya aku melihat di sini akan ada sebuah peningkatan dalam keadaan hidupnya ya. Ada perubahan dalam status keuangan dia atas hasil yang udah dia kerjakan. Karena kekhawatiran itu membuat dia termotivasi. Jangan sampai dia seperti itu. Jangan sampai dia terjadi hal-hal yang kurang baik seperti ada dalam bayangannya, sehingga dia kayak bekerja keras untuk mendapatkan sebuah perubahan dalam hidupnya untuk bisa menjadi lebih baik ya. Atau ada yang dapat warisan kemudian ada perubahan ya, bisa jadi seperti itu. Atau memang ini adalah hasil dari kerja kerasnya, usahanya gitu ya. Aku melihat mungkin ada perencanaan dari udah ingin menikah gitu ya. Tadinya dia mungkin nggak peduli amat, bodo amat, belum siap untuk komitmen. Aku melihat di sini dia kayak berencana untuk bisa ada pernikahan ya, karena dia merasa udah ada keberhasilan, kemakmuran gitu ya, usaha besar yang berhasil ya. Intinya di sini bisa memprediksi untuk kabar baik yang akan dia terima ya, terutama tentang keuangan atau perjalanan ke suatu tempat gitu loh, yang dimana dia akhirnya kayak berubah ya, ada perubahan dalam sikap dan sifatnya juga ya, dimana dia menjadi seseorang yang lebih dewasa
lebih kayak kebapak-bapakan gitu ya, mempunyai naluri yang baik, yang lebih spiritual dalam kehidupannya gitu loh, untuk melihat ke depannya dia bakal bagaimana ya. Oke. Dia seseorang yang difikirkan oleh Gemini di tanggal 10 sampai tanggal 16 Januari. Tanggal 10 sampai 16 Januari. Di sini ada The Magician. Ada Seven of Wands. Ya. Oke. Ya, di sini ada sesuatu yang dia mungkin sempat mengalami kerugian, mengalami sebuah kehancuran ya, seperti yang aku bicarakan tadi ya. Ada sesuatu yang berakhir, ada sesuatu yang harus dia lepaskan, yang harus dia relakan dalam hidupnya, dimana banyak sekali manipulasi yang sedang terjadi dalam hidupnya sebelumnya ya, sebuah masalah tentang penipuan, kehancuran dan sebagainya. Mungkin ini juga beberapa adalah sebuah karma untuk dia ya. Tapi apapun itu, aku melihat di sini dia bisa mengatasi berbagai masalah yang terjadi ya, mengatasi kesulitan, dia berjuang di atas dan akhirnya bisa untuk memulai sesuatu yang baru dalam hidupnya ya, yang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk Gemini. Bye bye.